Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan menyampaikan materi utama, yaitu adalah pengenalan mengenai supply chain management. Di sini anggota kelompok kami ada Brahmantia Adi Saputra, NPM 21, kemudian saya sendiri Zaminatu Zahra, NPM 30, ada Fatihai Nabila, NPM 33, dan Rahayu Kusman Nitias Paramita Wardani, NPM 38. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu supply chain, jadi sebelum supply chain ini ada yang namanya tradisional logistik. Nah, di sini ada dua contoh. Yang atas yaitu adalah perekonomian ekonomi logistik pada tahun 1990 sampai 1996. Kemudian yang bawah itu ada salah satu perusahaan produksi logistik ya. Nah, logistik tradisional ini dan manajemen rantai pasok ini telah diukur memang rata-rata dari segi biaya dan transportasi, kemudian sampai persediaan administrasi yang diperlukan untuk mengelola keduanya. Nah, namun dari kedua pandangan ini, dari kedua gambaran ini itu dapat dinilai cukup sempit. Nah, karena biaya pandangan dari rantai pasokan yang murni berdasarkan biaya dan mendorong perusahaan untuk hanya mengurangi biaya logistik. Nah, sedangkan tidak dianjurkan untuk menekan pada biaya produksi ataupun manufacturing cost yang memang terbilang cukup tinggi persentasenya. Nah, hal ini yang menyebabkan memang pandangan tradisional mengenai logistik perekonomian jarang digunakan. Nah, setelah itu kita beralih pada alasan diperlukannya supply chain. Nah, sebelum kita membahas supply chain, kita harus mengetahui kenapa sih supply chain itu diperlukan. Nah, awal mulanya memang karena banyaknya munculnya perusahaan-perusahaan baru. Nah, mulai para pelanggan ataupun konsumen itu mulai memperhatikan adanya kualitas suatu produk. Nah, kemudian makin berkembangnya globalisasi dan munculnya banyaknya teknologi seiring dengan perkembangan teknologi. Nah, dari globalisasi dan munculnya teknologi ini makin mengembangnya variasi produk. Kemudian ada banyak inovasi-inovasi yang tercipta, kemudian adanya kecepatan respon jika kita memesan, kemudian ada fleksibilitas dalam pemesanan produk. Nah, dari hal ini sangat diperlukannya peran dari semua pihak untuk menyediakan produk yang murah, berkualitas dan cepat. Nah, di sini kita akan membahas apa itu supply chain. Jadi supply chain itu merupakan sebuah rangkaian ataupun jaringan perusahaan yang bekerja secara bersama-sama untuk membuat dan menyalurkan produk ataupun jasa kepada konsumen akhir. Nah, di sini sudah ada gambaran mengenai supply chain, yaitu pertama ada supplier, manufaktur, distributor, retailers, dan konsumen. Jadi ini adalah beberapa yang berperan dalam supply chain. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur supply chain. Nah, di sini ada panah ya. Panah ada yang dari hulu ke hilir. Jika hulu maka itu berupa aliran pembayaran seperti invoice, uang, pricing, credit terms, flow, dan lain sebagainya. Sedangkan hilir yang ke kanan itu berupa material ataupun produk dan pengembalian suatu barang. Nah, jika ke kanan kiri itu berupa informasi ataupun jadwal pengiriman order, data penjualan, kapasitas, dan lain-lainnya. Nah, kurang lebih seperti ini arahnya, misalnya dari kanan ataupun berupa material, ada supplier menuju ke manufaktur, kemudian memberikan barang, kemudian manufaktur kepada distributor kepada wholesaler ke retailer, kemudian kepada end customer. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada salah satu contoh berupa supply chain pada perusahaan deterjen. Nah, dari yang terakhir dulu, dari misalnya ada customer menginginkan sebuah deterjen, kemudian nanti kepada Walmart Store, nanti Walmart Store dari Walmart DC, atau kita bacanya dari paling bawah dulu, ada tim perindustri membuat sebuah tas seperti itu, kemudian ke chemical manufaktur, baru ke plastik producer, nanti PNG mendapatkan packing company, dan dari chemical manufaktur baru diarahkan ke Walmart DC kepada Walmart Store, kemudian ke Walmart Store ke customer want deterjen seperti itu. Jadi keinginan customer. Jadi nanti bermuaranya kepada end customer.
kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada studi kasus pada Dell Computer. Jadi Dell Computer ini kurang lebih adalah suatu perusahaan yang berbasis Round Rock di Texas, Amerika Serikat yang memproduksi ataupun memasarkan perangkat keras komputer. Nah, tidak hanya perangkat keras, tapi juga menjual server, penyimpanan data, switch, jaringan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada, jika tadi kita sudah lihat, ada banyak, ada end customer, kemudian ada reseller, dan lain sebagainya. Di sini pada karena dia secara online, maka yang berpartisipasi hanyalah ada pelanggan, kemudian ada pabrik perakitan Dell, kemudian ada dari Dell komputernya sendiri. Nah, pelanggan di sini bisa mengecek website, melakukan pemesanan, dan mengecek status order. Nah, sedangkan pada website itu, dia di pabrik perakitan Dell itu memenuhi pesanan pelanggan. Kemudian di Dell komputer, dia itu menerima komponen dari beberapa supplier dan mensuplai produknya melalui beberapa freight transportation. Jadi dari pelanggan, kemudian ke pabrik perakitan Dell, kemudian ke Dell komputer. Nanti Dell komputer akan mensuplai barang ke beberapa yang akan dikirimkan kepada pelanggan. Nah, di sini kita tidak bisa melihat misalnya retailer, reseller, ataupun distributor karena dia di sini berhubungan langsung kepada website-nya yang terhubung pada pusat seperti itu. Nah, kemudian kita akan menjelaskan mengenai fase keputusan supply chain. Nah, di sini ada 3 fase, yaitu ada strategi or design, yaitu kemudian yang kedua ada planning, dan yang ketiga ada operation. Nah, untuk strategi or design ini, di sini keputusan itu tentang supply chain dan bentuk proses masing-masing tahapan. Kemudian yang kedua ada keputusan strategi supply chain, yaitu ada location and capacities of facilities, ada product to be made or stored on various location, kemudian ada modes of transportation, dan ada information system. Sedangkan di strategi or design ini, perencanaan supply chain itu harus mensupport suatu strategi objektif. Nah, kemudian untuk perencanaan supply chain ini, desainnya itu sudah lama, mahal untuk di reserve. Nah, contoh pada strategi or design untuk keputusan Dell komputer ini seperti misalnya tadi sudah disebutkan. Nah, kemudian untuk supply chain planning atau tahapan selanjutnya yaitu adalah perencanaan keputusan. Nah, misalnya pasar mana yang akan disuplai dan dari lokasi mana, kemudian perencanaan membangun inventory itu seperti apa, supply packing, backupnya seperti gimana, gitu. Kemudian kebijakan persediaannya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang harus dipertimbangkan di sini juga ada seperti kondisi permintaan, ketidakpastian, nilai tukar, persaingan sepanjang waktu. Nah, kemudian untuk tahapan operation di sini, nah time horizonnya itu bersifatnya mingguan ataupun harian. Kemudian keputusan penyetujuannya individual customer order. Konfigurasi supply chain adalah tetap dan kebijakan operasi yang disesuaikan. Tujuan implementasinya itu harus efektif. Nah, pengalokasian order terhadap inventory ataupun produksi, set order, due date, membuat daftar pengadaan produk pada warehouse, pengalokasian terhadap shipment dari luar, delivery schedule, placement order, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu proses view of supply chain atau tampilan proses dari rantai supply. Rantai supply sendiri itu atau supply chain merupakan urutan proses dan aliran yang terjadi di dalam dan di antara tahapan yang berbeda dan bergabung untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan suatu produk. Ada 2 cara yang berbeda untuk melihat proses yang dilakukan dalam rantai pasok, yaitu cycle view dan push atau pull view. Cycle view, proses pada supply chain yang ditentukan ke dalam kumpulan siklus atau series of cycle. Masing-masing dibentuk untuk menghubungkan 2 tahapan supply chain yang berurutan. Push atau pull view, proses dalam supply chain ini ditentukan ke dalam 2 kategori, yaitu pull view dan push view. Cycle view of supply chain. Semua rantai pasok itu dapat dipecah menjadi 4 siklus proses, seperti gambar yang di tengah, yaitu siklus pesanan pelanggan atau customer order cycle, lalu siklus pengisian ulang atau replenishment cycle,
siklus produksi atau manufacturing cycle, dan siklus pengadaan atau procurement cycle. Setiap siklus tersebut terjadi di antara dua tahap supply yang berurutan, dan tidak semua supply chain itu memiliki keempat siklus tersebut. Sebuah cycle view of supply chain ini mendefinisikan dengan jelas proses yang terlibat dan pemilik pada setiap prosesnya. Pandangan ini sangat berguna jika mempertimbangkan operasional keputusan, karena ini menentukan peran dan tanggung jawab setiap anggota dari supply chain dan hasil yang diinginkan untuk setiap prosesnya. Setiap siklus tersebut itu terdiri dari 6 subproses seperti gambar yang di sebelah kanan. Setiap siklus itu dimulai dengan pemasok memasukkan produk ke pelanggan, seorang pembeli kemudian memesan yang diterima pemasok, lalu pemasok memasok pesanan yang diterima oleh pembeli, lalu pembeli dapat mengembalikan produk sebagai produk atau bahan daur ulang lainnya ke pemasok dari pihak ketiga, yang kemudian yaitu siklus aktivitas kemudian diulang dari awal lagi. Yang selanjutnya yaitu push atau pull view of supply chain. Semua proses di dalam supply chain itu termasuk dalam satu dari dua kategori, tergantung pada waktu pelaksanaannya terhadap permintaan pelanggan akhir. Nah, dengan pull view itu eksekusi dimulai sebagai tanggapan atas pesanan pelanggan, sedangkan push view itu eksekusinya itu dimulai dari antisipasi pesanan pelanggan. Oleh karena itu, pada saat pelaksanaan pull view, permintaan pelanggan diketahui dengan pasti. Sedangkan pada push view, itu permintaan pelanggan tidak diketahui dan harus diramalkan. Jadi, pull view ini juga disebut sebagai proses yang reaktif karena mereka itu bereaksi terhadap permintaan pelanggan. Push view juga dapat disebut sebagai proses spekulatif karena mereka merespon berspekulasi atau memperkirakan daripada permintaan sebenarnya. Batas push view atau pull view memisahkan proses dorong dari proses tarik. Yang selanjutnya ada supply chain macro process in a firm. Yang pertama ada CRM. CRM yaitu semua proses yang berfokus pada hubungan antara perusahaan dan customer. Contohnya ada market, sale, call center, dan order management. Yang kedua ada ISCM. ISCM adalah semua proses pada internal perusahaan. Contohnya ada strategic planning, demand planning, supply planning, fulfillment, field service. Yang terakhir ada SRM. SRM yaitu semua proses yang berfokus pada hubungan antara perusahaan dengan para suppliernya. Contohnya ada source, negosiasi, buy, design collaboration, dan supply collaboration. Lalu untuk lebih jelasnya seperti ini, dibagi 3, yaitu ada SRM, ISCM, dan CRM. SRM terdiri dari source, negotiation, buy, design collaboration, dan supply collaboration. Di slide sebelumnya sudah dijelaskan. ISCM juga terdiri dari strategic planning, demand planning, supply planning, fulfillment, field service. Dan CRM juga terdiri dari market, sale, call center, order management. Karena CRM berarti semua proses yang berhubungan pada hubungan antara perusahaan dan customer. Oleh karena itu contohnya yaitu call center, karena call center adalah salah satu proses yang terjadi langsung antara perusahaan dan customer. Selanjutnya adalah contoh supply chain management. Untuk studi kasus yang kami ambil adalah Gateway, sebuah produksi penjualan langsung. Gateway adalah produsen PC yang menjual langsung kepada pelanggan yang menempatkan pesanan di toko retail Gateway melalui telepon atau via internet. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1985 dan mulai sebagai produsen penjualan bersama tanpa pengalaman retail atau tanpa pengalaman berjualan di toko. Pada tahun 1996, Gateway adalah salah satu produsen PC
pertama untuk mulai penjualan online. Selama bertahun-tahun, Gateway memperluas operasinya di seluruh dunia. Penjualan dan manufaktur. Kehadirannya di Eropa dan Asia Pasifik pada tahun 1999, memiliki 3 manufaktur di US atau Amerika Serikat, di Irlandia, dan di Malaysia. Pada akhir tahun 1990-an, Gateway memperkenalkan strategi agresif membuka gerbang retail di seluruh Amerika Serikat. Mereka berinvestasi di banyak toko retail, melengkapi penjualan mereka, dan biaya administrasi dari 12,5% penjualan pada tahun 1997 menjadi 15,1% penjualan pada tahun 1999. Pada Januari 2002, Gateway memiliki sekitar 280 toko retail di Amerika Serikat. Strategi Gateway adalah tidak membawa inventaris barang, jadi apapun toko retail, tetapi cukup gunakan toko ini agar pelanggan mencoba PC dan mendapatkan bantuan dalam memutuskan konfigurasi yang tepat untuk dibeli. Setelah pelanggan melakukan pemesanan, PC diproduksi sesuai pesanan dan dikirim dari salah satu pabrik perakitan. Awalnya investor memberi penghargaan kepada Gateway atas strategi ini dan menaikkan harga saham menjadi lebih dari $80 per saham pada akhir 1999. Namun pada November 2002, saham Gateway telah turun hingga di bawah $4 dan Gateway telah kehilangan sejumlah besar uang. Pada tahun 2001, Gateway memutuskan untuk menutup semua operasi di luar negeri dan fokus pada bisnisnya yang berada di Amerika Serikat. Pabrik di Irlandia dan Malaysia juga ditutup. Perusahaan telah menandatangani kontrak dengan pihak ketiga untuk memberikan layanan dan dukungan kepada pelanggan di luar Amerika Serikat. Gateway juga telah menutup fasilitas produksinya di Salt Lake City. Perusahaan telah menutup beberapa toko retailnya di Amerika Serikat, tetapi tidak mengubah secara mendasar cara penggunaannya. Gateway juga telah memutuskan untuk mengurangi jumlah konfigurasi yang akan ditawarkan kepada pelanggan dalam upaya menurunkan biaya. Dengan studi kasus di atas, maka timbul beberapa pertanyaan. Pertanyaan nomor satu adalah, mengapa Gateway memiliki beberapa fasilitas produk di Amerika Serikat? Keuntungan atau kelemahan apa yang ditawarkan oleh strategi ini kepada Dell yang memiliki satu fasilitas? Jadi, alasan mengapa banyak fasilitas produksi adalah untuk lebih menjangkau pasar lokal. Kedua, meningkatkan fasilitas produksi untuk memenuhi permintaan lokal yang lebih tinggi. Memilih daerah dengan upah karyawan yang rendah, lalu dekat pemasok suku cadang. Yang terakhir adalah menghindari daerah atau negara bagian pajak yang lebih tinggi. Faktor-faktor yang dipertimbangkan saat memutuskan pabrik yang akan ditutup. Jadi faktor utamanya itu untuk mengurangi biaya keseluruhan dan menutup kerugian atau fasilitas produksi yang mahal. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa tidak mencari persediaan produk yang jadi? Jadi Gateway memikirkan biaya penyimpanannya. Jika Gateway mencari persediaan produk yang jadi, otomatis akan ada tempat penyimpanan atau gudang. Dengan demikian, maka pasti akan ada biaya yang akan dikeluarkan.
biaya perawatan, biaya membayar karyawan, dan lain-lain. Gateway juga memberikan resiko kecelakaan yang dapat menyebabkan biaya lebih tinggi dan lain-lain. Jadi sebisa mungkin Gateway menekan pengeluaran. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah model Dell yang menjual langsung tanpa toko retail selalu lebih murah daripada rantai pasokan dengan toko eceran? Pada umumnya, dalam hal kustomisasi, toko retail akan mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk penyimpanan. Namun, ini belum tentu lebih menguntungkan. Jika permintaan pelanggan lebih tinggi untuk toko retail, di mana mereka dapat memeriksa produk secara langsung. Pertanyaan yang terakhir adalah, apa implikasi rantai pasokan dari keputusan Gateway untuk menawarkan lebih sedikit konfigurasi? Jadi, implikasinya adalah pemasok. Pemasok perlu mengirim lebih sedikit jenis komponen. Dengan demikian, manajemen atau kompleksitas operasional biaya berkurang. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.